Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan masih pesan dari Eyang Sabda Suci atau Eyang Syekh Siti Jenar. Jadi intinya pesan-pesan dari Eyang Syekh Siti Jenar itu banyak sekali. Tapi yang menurut kita mampu ya kita sampaikan. Banyak pesan dari Eyang Syekh Siti Jenar yang sangat dalam, menurut orang awam tidak mampu memahami. Ini kita juga sampaikan, yang sekiranya kita dan orang awam bisa mampu memahami. Sebab Islam yang dibawa oleh Eyang Syekh Siti Jenar itu sangat dalam, mengandung unsur tauhid yang sangat dalam. Mungkin otak kita tidak bisa menjangkau. Maka kapasitas otak kita dengan kapasitas otak wali-wali Allah itu ibaratnya 1:1000. Jadi kita harus hati-hati. Jangan menyalah-nyalahkan perilaku atau perjalanan wali-wali Allah. Itu sangat salah. Sebab ilmu dan kapasitas yang kita miliki diberikan dari Allah itu cuma kecil. Jauh berbeda. Maka kita harus hati-hati. Dan surga pun itu bertingkat-tingkat sebenarnya. Tidak sama, kapasitasnya juga tidak sama. Maka kita hayati dan kita resapi sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita tidak lepas dari kisah Rasul Muhammad, kisah Al-Quran, kisah Nabi-Nabi Allah, wali-wali Allah, dan kisah para malaikat-malaikat Allah. Itu intinya di situ, itu sebagai landasan. Pesan yang pertama, ini pakai bahasa Jawa. Yen hubungan petunjuk lan ilmu, kowe kudu salam malaikat Jibril. Intinya kalau di bahasa Indonesia, kita kalau mencari petunjuk atau mendapat ilmu itu harus salam dengan malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril itu yang bertanggung jawab menyampaikan dan membawa dan menyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Tapi urusannya malaikat Jibril itu dengan para rasul nabi-nabiullah. Kalau seperti kita, orang yang sangat kecil tidak kelihatan, itu wasilahnya guru-guru mursyid. Kita harus tahu, supaya kita tidak dianggap orang yang sombong, kita harus memakai jalan yang terkecil, wasilah guru mursyid. Emang yang mengajari kita kan guru mursyid, bukan malaikat. Sebab roh dan jiwa kita itu tidak mampu melihat wujudnya malaikat. Intinya di situ kita harus sadar. Cuma sebatas salam, terus kita mendapat cahaya Jibril, terus bisa menerima ilmu dari Allah. Wasilah guru-guru mursyid sebatas cahaya, bukan wujud. Ya wujud, tapi wujudnya sebatas cahaya. Seperti Allah, hubungan dengan kita itu sebatas cahaya. Nur kita yang dari Allah diberi cahaya dari Allah, jadi bisa hubungan. Intinya di situ. Sebatas cahaya yang ada pada diri kita mendapat cahaya nur Allah yang ada di sana. Kalau kita bertemu Allah, orang tersebut gila. Intinya di situ. Selanjutnya, yen hubungan urusan perbuatan dunya kudu salam malaikat raqib. Intinya, kita kalau berurusan dengan perbuatan urusan dunia, apa yang kita perbuat, itu harus salam dengan malaikat raqib. Sebab raqib itu adalah yang mencatat segala perbuatan kita, apa yang terjadi di muka bumi. Maka kita biarpun tidak full harus sering salam malaikat raqib.
Tujuannya apa kita salam dengan malaikat raqib? Dia akan diberi kekuasaan Allah, utusan Allah, yang diberi tanggung jawab menulis apa yang terjadi kita di muka bumi. Lewong dilabuhi sampai dino, diperjuangi setiap hari, jengennya sampai ora kena. Kita kan tidak pas. Gitu. Maka kita harus sering salam malaikat raqib. Yen hubungan urusan akhirat kowe salamo malaikat atid. Intinya segala perbuatan kita yang baik, kita di samping salam lebih mudah itu diringkas assalamualaikum Nur Muhammad, Nur Rasul-Rasul Allah, malaikat-malaikat Allah. Itu lebih mudah diringkas. Jadi sudah bisa meliputi mulai Jibril sampai malaikat Ridwan, intinya di situ. Tapi di sini dijabarkan menurut yang Syekh Benar, dijabarkan satu persatu. Jadi kalau urusan dunia yang mencatat itu adalah raqib, yang urusan akhirat adalah atid. Sampai detail, tapi kita diringkas, tidak apa-apa. Yang urusan surga kudu salam karo malaikat Ridwan, intinya di situ. Jadi kalau kita berbuat baik, ya kita harus selalu salam dengan Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, wali-wali Allah, dan malaikat-malaikat Allah. Sama dengan 4 titik tadi. Jadi salam 4 titik itu mewakili dari segala hajat urusan dunia akhirat, itu salam 4 titik. Intinya di situ. Kita harus tahu. Ya kalau kita tidak selalu salam seperti itu, ya terus perjalanan kita arahnya mana, tujuan kita kemana, kita kan harus tahu intinya. Maka harus selalu salam dengan yang punya diberi kekuasaan Allah, yang diberi mandat oleh Allah. Kita selalu salam, hormatlah intinya. Seterusnya, akhlake wong Jawa asline pengapike. Intinya orang yang baik lah, yaitu adalah orang Jawa sing jawata. Wong Jawa sing mencapai tingkatan jawata itu sebenarnya akhlaknya apik. Kalau dijabarkan, akhlaknya orang Jawa itu sebenarnya akhlak keturunan-keturunan orang yang ibaratnya amanah. Sebab dia yang kita hayati dan kita hadapi setiap hari orang Jawa rata-rata orangnya adalah akhlakul karimah, santun. Coba kalau sudah di luar sana agak beda. Ya santun menurut orang sana. Terus yang di Jawa itu ya santun menurut orang Jawa. Jadi tingkatan santun itu sesuai dengan kapasitas daerah, intinya di situ. Tapi yang dimaksud oleh yang Syekh Benar, orang Jawa itu orangnya asal usulnya santun. Maka kita di dalam beragama penyampaian dalam bentuk segi apapun pengembangan agama atau pengembangan ilmu, orang-orang Jawa pun harus menggunakan tata cara yang santun, intinya di situ. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang jorok, tidak menggunakan tata-tata cara yang keras, menghujat dan seterusnya, enggak usah, itu namanya bukan orang Jawa. Setiap daerah itu punya tata krama, punya amanah masing-masing daerah. Sesuai kapasitas daerahnya masing-masing. Wong kita orang Jawa juga menggunakan kapasitas Jawa. Menggunakan akhlak tata krama Jawa. Intinya di situ. Di dalamnya tidak ada kekerasan, selalu santun. Rasul Muhammad sendiri pun mengajarkan dalam bentuk perjuangan yang sangat santun, perilaku yang sangat santun, intinya di situ. Intinya Islam yang dipesankan oleh Eyang Syekh Benar
itu jangan sekali-kali dibuat untuk kekerasan. Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad sampai turun-temurun itu adalah budaya yang sangat halus, budaya yang sangat santun. Jangan sekali-kali Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad sampai turun-temurun mencapai orang-orang awam seperti kita. Agama jangan dibuat budaya untuk mencari kehidupan. Agama Islam jangan dikotori dengan perbuatan syirik, munafik, dan seterusnya. Itu jangan. Istilahnya bagaimana kita menjadi orang Islam bisa menjaga martabat Islam, dan martabat kitab-kitab Islam itu harus dijaga. Jangan sampai kita menjadi orang Islam menjadi contoh yang tidak baik. Nanti dilihat oleh agama lain, itu agama yang jelek. Padahal Islam itu agama yang tiada batasan. Tapi kalau orang-orang Islam itu tidak bisa menjaga martabatnya, akan dinilai oleh paham-paham dan keyakinan orang lain yang di luar Islam bahwa Islam itu agama yang rusak, agama yang kotor, agama yang jorok. Maka kita harus bisa menjaga martabatnya. Dakwah pun kita harus menggunakan tata cara yang baik. Dan kita menjalankan agama sehari-hari pun harus menggunakan perjalanan akhlak yang baik. Kita bertemu sesama Islam pun harus bersifat baik. Jangan menghina paham satu, paham lain, keyakinan satu, keyakinan yang lain. Seolah-olah dialah yang paling benar, itu tidak boleh. Sebab kebenaran adalah mutlak di tangan Allah. Kita hanya sebatas mensyariati, kita adalah sebatas berusaha. Semoga apa yang kita perbuat di muka bumi menuju alam abadi, mendapat syafaat Rasulullah dan mendapat rahman rahim Allah yang sebenarnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.